दिनों से मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। तोड़ेगी। ओह, Hai everyone, welcome to Om Brewok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Kali ini Om akan membahas alur cerita film misteri trailer keluaran tahun 2024 yang berjudul Murder Murbarak. Film ini menceritakan tentang misteri kematian di sebuah klub orang-orang kaya di India yang sangat janggal dan misterius. Inspektur polisi ditugaskan untuk menyelidiki misteri ini. Semakin dia menyelidiki kasus ini, semakin sulit dia menemukan tersangkanya. Mau tau nggak siapakah tersangka pembunuhan di klub orang-orang kaya di India ini? So, nggak usah pakai lama deh, langsung aja Om Brewok Story gendel. Awal kisah kita diperlihatkan sebuah mansion, The Royal Delhi Club, yang akan melaksanakan pesta malam tambola. Nah, di dalam ada kucing putih yang bernama Pangeran Hari lagi jilat-jilat wine. Oh, elah kucing orang kaya, cok. Minumnya aja wine. Keren. Di saat yang bersamaan diperlihatkan anak kecil cewek yang lagi nyari-nyari kucingnya. Ketika mencari kucingnya itu, Kirana pun melihat seorang cowok yang kayaknya lagi kesakitan. Leo Matthew, si bejat. Lah, Om kirain ini orang kenapa kesakitan gitu ya? Bang, kayak ini emang orang ya, malah lagi di BJ coy. Ketika Kirana kembali berjalan, dia malah membuka kamar mas-mas yang lagi sakau. Yas, Batra, si pecandu. Ya, dia langsung diusir lah. Nah, di dapur juga diperlihatkan para koki dan pelayan yang sangat sibuk untuk mempersiapkan makan malam di klub elit ini. Tak lama kemudian, datanglah bangsawan kaya raya yang setiap hari gonta-ganti mobil. Maharaja Ranvijay Singh, si tukang pamer. Lah, ngasih tip 20 rupiah buat beli cireng aja nggak cukup toh Pak D. Nah, di dalam diperlihatkan presiden klub yang bernama Bhati. Dia pun ngopiak-ngopiak anggotanya untuk foto bareng. Nggak lama kemudian datanglah pemuda cupu, Akash Dogra, si menyedihkan. Di saat itu dia pun langsung dada-dada ke neneknya. Nggak cuman itu, Akash juga diomelin sama emaknya karena udah lama banget nggak pernah ngasih kabar. Tumben aja nih si Akash mau datang ke klub. Biasanya sih susah bener. Nah, di sana juga diperlihatkan bila si raja menemui si Bhati dan Sias. Tapi tetap aja sih ya, ini orang emang tukang pamer. Tapi ngasih tipsnya cuma 20 rupiah, mana duit kucel lagi. Nah, di lain sisi diperlihatkan ibunya Sias yang ngobrol sama ibu-ibu yang lain. Rosini Batra, si pembual tukang ngibul. Ini mama selalu aja ngedabut cuap-cuap sana sini, tapi semua orang udah pada tahu kalau ini mama cuma tukang ngibul doang. Tak lama kemudian datanglah aktris terkenal, Shehnaz Noraini, sang diva. Walaupun udah tante-tante, tapi aura kecantikannya nggak bisa disepelein coy. Tapi ini orang steril bener. Semprot dulu salamannya si D.E. Nggak lama kemudian dia pun langsung dikelomok-kelomok lehernya sama si Leo. Ngelihat Leo yang lagi ngelamutin lehernya si Sanas, pelayan yang tadi ceplok-ceplok mulutnya teng di lewer itu rasa cemburu pas ngeliat si Leo sama cewek lain. Singkat cerita, anggota inti The Royal Delhi Club pun pada foto bareng. Nah, di sana diperlihatkan raja dan si Sanas saling senggol-senggolan. Rupanya mereka itu dari dulu emang udah bersaing. Bahkan mereka juga lagi bersaing untuk mendapatkan posisi presiden klub untuk menggantikan si Bhati. Yalah, geledak. Bambi Todi, si janda. Ketika Bambi melihat si Akash, mereka berdua pun saling terpaku. Weleh, itu perabotannya gendel-gendel sekali ya. Nah, karena si Bambi mengajak nenek untuk foto, Akash yang sebelumnya paling males ikut-ikutan, akhirnya ikut mejeng juga. Tentu aja pandangannya si Akash nggak bisa lepas dari belahannya si Bambi. Om aja sampai ngiler kok. Tapi tanpa mereka sadari, di bawah meja ada kaki orang yang kayaknya lagi rebahan. Dan benar aja, pas si Kiara membuka tuh meja, ada orang mati yang berlumuran darah. Dan filmnya pun dimulai. Nah, di lain tempat diperlihatkan bapak-bapak yang pakai kacamata 2 lagi mencoba parkir paralel. Mbak Fanny Singh ini udah diperingatkan, tapi dia tetap aja ngeyel markirin mobilnya sendiri. Nah, kan Om udah yakin nabrak lah. Jelas aja mas-mas yang punya mobil hijau pun langsung ngamuk-ngamuk. Dia pun langsung pengen laporan ke polisi dan minta ganti rugi. Nah, pas mau ribut sama si Pandam Kumar, Mbak Fanny pun bilang dengan santai, "Kasianlah Pak, Kumar ini habis kehilangan bapaknya. Semenjak saat itu, dia pun jadi perhatian sama orang tua kayak saya ini. Kasianlah Pak." Ngeheknya, tuh mas-mas percaya-percaya aja lagi. Nah, di saat itu si Mbak Fanny pun mendapat telepon. Rupanya si Mbak Fanny dan si Kumar itu adalah seorang polisi. Mereka itu disuruh datang ke Royal Delhi Club karena ada kasus kematian di sana. Nah, di sana si Bhati pun menjelaskan tentang The Royal Delhi Club itu apaan. Jadi klub ini merupakan klub yang paling elit di India.
Hanya orang-orang kaya raya dan memiliki kasta atas yang bisa ikut klub ini. Bahkan kalau ada yang mau daftar sekarang, waiting listnya lama bener. Saking eksklusifnya, para pelayan pribadi membernya di sini disuruh tinggal di luar. Nah, di sana Bhavani pun merasa takjub dengan hiruk-pikuk orang-orang kaya di klub itu. Tak lama kemudian mereka pun sampai di TKP. Kumar pun menjelaskan kalau dia itu cuma sub-inspektur, sedangkan detektif inspektur yang asli itu adalah si Bhavani ini. Lah kok malah hilang toh pak? Ngapain? Lah itu kan kucing Prince Harry. Jangan bilang yang mati itu kucing ini ya. Ternyata enggak coy, rupanya yang meninggal itu adalah si Leo Matthew, si brengsek. Dari posisi mayat itu, diperkirakan ini adalah kecelakaan. Leo itu mati ketiban barbelnya sendiri. Bati juga menjelaskan kalau Leo itu merupakan pelatih Zumba di klub itu dan menjadi member tak tetap. Namun melihat benda-benda di sekitar si Leo, Bhavani pun menyadari kalau ini bukan kecelakaan biasa. Bhavani juga pengen mengecek CCTV yang ketutupan balon itu. Singkat cerita, dari hasil rekaman CCTV itu diperlihatkan ada raja dan pelatih yang lagi treadmill. Setelah itu, tuh pelatih pun terlihat memasukkan botol suplemen ke kulkas. Namun beberapa menit kemudian, ada balon yang tiba-tiba nongol. Gara-gara hal itulah, tuh kamera pun jadi buram. Di saat itu, Bhavani pun menyadari ada ekor kucing. Rupanya, kucing yang tadi dikira udah modar, ternyata dia masih seger buger, cuman mabok aja tuh kucing. Setelah menelaah secara seksama, Bava pun menetapkan kalau ini bukan kecelakaan, melainkan sesuatu yang disengaja, alias Leo itu dibunuh. Untuk memantapkan hipotesisnya, Bava pun pengen ketemu sama orang yang pertama kali menemukan mayatnya si Leo. Nah, di taman dia pun menemui si Bambi, Rosini, dan emak-emak gaul. Koki Ketuch, si tukang mabok. Ngeheknya, mereka bertiga ini kayaknya sih nggak peduli sama sekali tentang kematiannya si Leo. Mereka itu malah membahas siapa yang kira-kira akan jadi instruktur Zumba mereka lagi, dan pembahasan receh yang lainnya. Karena terus didesak, akhirnya mereka pun cerita. Jadi tuh, tadi pagi mereka tuh berangkat ke gym. Nah, pas si Koki masuk ke duluan, emak-emak napsuan ini pun pura-pura jatuhin anduknya dan ngelus-ngelus paha berbulunya si Leo. Bahkan sampai pengen ngendus-ngendus tuh batangnya si Leo. Cabang bayi, bikin kaget aja. Namun tiba-tiba mereka pun langsung jiper ketika melihat si Leo itu ternyata udah koit. Setelah itu mereka pun foto-foto dan akhirnya mereka pun dikumpulin di sini. Gitu ceritanya Pak Pol. Mendengar informasi itu, Bava pun cuma bisa geleng-geleng kepala. Nah, di sini Bava juga kembali nanya. Katanya semalam juga ditemukan mayat di bawah meja ya. Itu gimana ceritanya? Lah, ini mayatnya Pak. Gupi Ram, pelayan senior klub. Lah, iki piye sih ceritanya? Nah, di sini Bambi pun menjelaskan kalau Gupi itu udah pikun. Jadi semalam dia itu ditemukan terbaring di lantai, tapi pas dicek itu bukan darah, melainkan cuma anggur merah. Walah Pak, bikin heboh sekampung. Karena Gopi udah kembali sadar, acara tambulan naik pun kembali berlanjut. Di saat itu Leo menjadi MC door prize-nya. Awalnya sih yang menang itu si Sanas Nuraini. Ibu-ibu gibah ini pun bilang kalau Sanas itu adalah orang bermuka dua. Di TV dia tuh kelihatan baik, tapi di kehidupan aslinya dia tuh nyebelin banget. Nah, door prize yang kedua dimenangkan oleh si Raja Singh. Tapi nomor itu ternyata nomor double. Jadi ada bapak-bapak yang juga menang. Namun dengan sombongnya, Raja pun langsung menyopek tiketnya om-om yang satunya itu. Di sana sempat terjadi perdebatan antara Leo dan si Raja, karena Raja itu nggak mau ngalah dan bilang dia tuh harus menang tuh door prize. Karena udah mau gebuk-gebukan, Akashi menyedihkan pun langsung mencoba melerai. Akas pun bilang kalau dia itu adalah pengacaranya si Leo. Jadi kalau si Raja mau nampol si Leo, urusannya akan beda. Nah, sebelum lanjut, rupanya Akashi itu merupakan pengacara yang mendedikasikan hidupnya untuk membantu orang-orang miskin. Di saat yang bersamaan, Akashi itu ditelepon oleh si Bambi. Rupanya si Bambi ini disuruh untuk menyampaikan ke Akas kalau si Bhavan itu pengen ketemu dan ngobrol sama si Akas tentang kematiannya si Leo. Namun si Akas bilang kalau waktunya di Delhi itu nggak bisa lama karena dia tuh harus kembali ke Kalkuta karena pacarnya si Kohu udah nunggu untuk merayakan Diwali bersama. Mendengar Akas sudah punya pacar, si Bambi pun terlihat seperti kecewa. Namun tak lama kemudian, akhirnya si Akas bersedia menemui si Bhavani. Dia pun menjelaskan kalau 3 tahun yang lalu dia pernah menjadi pengacaranya si Leo. Cuman kasus receh aja kok Pak. Semalam itu dia cuma gertak aja biar pergelutan Leo dan si Raja itu berhenti. Tapi sialnya si Raja malah ngamuk dan malah ngeplak si Akas. Di situasi yang udah panas banget itu, Bambi dengan nenen pulennya menyuruh mbak-mbak penyanyi untuk nyanyi. Jadi biar seru tawurannya. Alhasil semua orang kaya ini pun pada saling gelut sendiri-sendiri. Sedangkan si Bambi malah asik joget bareng si Gupi. Orang kaya emang beda. Setelah interview si Akas, diperlihatkan si Akas yang kelihatan nyesek pas ngeliat si Bambi lagi dipeluk-peluk sama si Yas.
Bava pun menyadari kalau kayaknya si Akas itu jatuh cinta sama si Bambi deh ya. Nah, karena kasusnya semakin buntet, pihak klub pun ngasih ruangan gudang untuk menjadi tempat interogasi dadakan. Di gudang itu, mereka pun harus mewawancari si kembar, Taeju dan si Tinsuk. Kembar dari mananya ini Bambang? Ya uslah manut. Taeju pun ditanyain apakah dia yang membuat minuman suplemen yang diminum oleh si Leo. Ya emang sih ya, dia yang membuat tuh suplemen, tapi dia nggak tahu kalau tuh minuman disikat sama si Leo atau enggak. Nah, sedangkan si Tinsuk adalah orang yang bantu masangin barbelnya si Leo. Tapi habis masangin barbel, dia pun langsung pergi dari sana. Ketika ditanyain apakah ada dari mereka yang tidak menyukai si Leo, semua pun sepakat kalau semua orang di sana rata-rata tuh nggak suka sama si Leo karena dia tuh orangnya bangke bener. Nggak lama kemudian, Bava pun menginterogasi cewek yang di awal film, yang mulutnya penuh selai putihnya si Leo. Minu Dimri, si penipu. Dengan gaya sok-sokan nangis, Minu pun bilang, emang dia menyukai si Leo, tapi cintanya bertepuk sebelah tangan. Abis si Minu, Bava pun menginterogasi Capster Salon di klub. Gangga, gadis mimpi buruk. Dia bilang kalau dia tuh nggak tahu menau tentang kematian si Leo. Terakhir ketemu, ya pas si Leo tuh potong rambut. Abis itu, mereka pun menginterogasi si Gupi. Ya gimana ya, orang pikun disuruh cerita, ya ini orang ngomong ngalor ngidul lah. Nah, yang terakhir itu si Bati. Nah, di sini Bati pun meminta si Bavani untuk segera menemukan pembunuhnya si Leo. Karena kalau berita ini sampai kesebar keluar, maka klub elit ini pun bisa tercoreng namanya. Nah, di lain tempat di kolam renang diperlihatkan Mbak Pulan yang lagi ngambang di kolam. Oh, alah Bambi toh. Nggak lama kemudian si Bambi pun dipanggil sama si Akas. Diceritakan kalau Akas dan Bambi ini udah sahabatan dari mereka masih kecil. Diceritakan juga bila si Akas dan Bambi dulu itu saling suka dan saling mencintai. Mereka juga mengenang kejadian pertama kali mereka dulu ketemu. Jadi dulu itu Bambi itu pura-pura kelelep biar ditolongin sama si Akas. Tapi raut mukanya si Akas langsung berubah pas ngeliat wallpaper HP-nya si Bambi yang masih memasang foto bersama mendiang suaminya. Melihat itu, Akas pun flashback 3 tahun yang lalu ketika dia melihat si Bambi menikah dengan si Ansul. Di sana Akas pun merasa marah karena ditinggal nikah. Tapi tak lama setelah pernikahannya si Bambi dan si Ansul ini mengalami kecelakaan bis ketika hendak pergi ke Manali. Bis yang dia tumpangi itu masuk ke jurang, namun jasadnya si Ansul tidak pernah ditemukan. Pas lagi asik-asiknya mengenang masa lalu, Yas pun datang sambil marah-marah. Yas dan si Akas ini pun saling hina-hinaan dan gelut. Lah kok malah peluk-pelukan. Walah, jebulan mereka itu juga sahabatan dari kecil toh. Nah, setelah menginterogasi orang-orang yang patut dicurigai, Bava pun melihat si Gupi yang nyiramin tanaman. Ini nggak penting sih, ngapain om ceritain? Intinya sih, pas dia berjalan di taman klub, semua mata pun tertuju ke Bava. Sedangkan si Bava memandangi orang-orang kaya ini sebagai orang yang tidak punya empati dan hanya memikirkan keserakahan mereka masing-masing. Nah, di tempat lain, di kos-kosannya si Leo, diperlihatkan tante-tante Pulen yang lagi ngobrol sama polisi-polisi. Tapi seketika mereka pun langsung pada kicap pas si Bava nih nongol. Ngeheknya, ini tante pun malah godain si Bava. Digodain gitu, Bava pun langsung bilang, yuk ke kamar aja yuk. Ya ini tante-tante pun langsung kicap lah. Belum udah diajak ngamar. Bukan Tan, ayo ke kamarnya si Leo. Nah, di kamarnya si Leo diperlihatkan kondisi kamar yang berantakan banget. Nggak cuman berantakan sih ya. Nah, di sana juga tersebar kutang-kutang dengan berbagai ukuran dan jenis. Di sana juga ada perhiasan yang berbeda-beda. Ketika melihat kotak perhiasan itu, ini tante pun langsung kelihatan. Pak, ini kalungku pak, tolong pasangin dong pak. Oh alah, tante ganjen. Nah, di luar, Bava pun meminta semua barang bukti itu dibawa ke kantor. Namun tanpa mereka sadari, ada sosok tante-tante yang lagi mengawasi mereka. Nah, di lain tempat diperlihatkan si Akas dan si Bambi juga lagi ngobrol di loteng. Di sana, Bambi pun memamerin kacamata miliknya si Bava. Ternyata si Bambi ini kleptomania. Melihat itu, si Akas cuma bisa ngelus kepala karena kebiasaan buruk si Bambi ini dari kecil nggak pernah berubah. Nah, di loteng mereka pun ngobrol panjang lebar. Tapi di luar dugaannya, Bambi pun ngaku kalau aslinya sih Leo itu pernah memeras dirinya. Jadi kematian Leo itu sebenarnya membuat dia seneng. Bambi juga bilang, setiap Leo ngirimin lagu, berarti si Bambi itu harus ngasih uang ke Leo. Karena ini bisa menjadi petunjuk penting, Bambi dan si Akas pun langsung menunjukkan bukti itu ke Bavani. Namun Bavani nggak bisa mengambil tindakan kalau buktinya cuma lagu nggak jelas kayak gitu. Nah, karena si Bavani nggak bisa membaca chat HP-nya si Leo, akhirnya si Bambi pun ngembaliin kacamata yang dia sikat. Nah, ini deh baru kelihatan. Nah, di sini Akas pun jadi keinget kalau anak yang pernah dibebaskan dari tuntutan hukum atas permintaan si Leo itu adalah anak dari panti asuhan Gembala. Mungkin informasi ini bisa bermanfaat untuk penyelidikan. Setelah pulang dari rumah dinasnya si Bava, Bambi pun diantar pulang sama si Akas. Di sepanjang perjalanan, Bambi pun nyuruh si Akas ganti mobil. Masa iya anak orang tajir mobilnya butut gini? Tapi Akas mah ogah, dia tuh nggak mau mendapatkan privilege dari kedua orang tuanya yang tajir.
Ketika sampai di rumah, Bambi ini nggak bisa membuka pintu mobil yang macet. Lah, modus lah. Tapi sayangnya, Akas yang cupu ini nggak ngambil kesempatan. Oh lah mas, udah disediain cewek melenuk di depan gitu malah dianggurin. Nah, di dalam rumah, ketika si Bambi selesai mandi, ada orang yang merekam Bambi dari jendela. Ciri-cirinya tuh orang lagi megang utut cimeng. Keesokan harinya di panti asuhan Gembala, Bava pun mencoba mencari informasi. Pengawas panti yang bernama Rex pun menjelaskan kalau dulu dia dan Leo itu sama-sama dibesarkan di panti asuhan itu. Leo itu selalu berbuat onar agar dia tidak diadopsi, biar Rex dan Leo itu tidak berpisah. Namun Leo tetap diadopsi keluarga kaya. Tapi walaupun udah diadopsi, Leo itu tidak pernah lupa dengan panti asuhannya. Lah, si Bambi udah ngejogrok di sana. Rupanya Bava ini mencurigai kalau dana pemerasan dari Leo itu ditransfer ke rekening panti asuhan ini. Nah, ketika mengecek berkas orang-orang yang pernah mentransfer ke panti asuhan itu, si Bambi pun menyadari ada nama Rosini Batra. Nah, pas diinterogasi, Rosini pun mengaku kalau dia tuh emang peduli sama anak-anak yatim. Tapi kenyataannya sih ya, Rosini itu sering main ewek-ewek sama si Leo. Di saat itu, Leo pun bilang kalau Rosini nggak mau ngasih dia uang, maka hubungan terlarang ini pun akan disebar ke publik. Karena terus saja mengelak, Kumar pun ngasih bukti perhiasan milik si Rosini yang berada di kamarnya si Leo. Pak Gupi ngapain inguk-inguk sini sih masuk sini. Gupi Pikun ini pun bilang kalau dia tuh lagi nyari kucingnya Princess Hari. Ketika si Gopi ini masuk, dia pun langsung dihina sama si Rosini. Tapi si Bambi langsung membela si Gopi. Kelihatan banget sih ya, kalau cuma si Bambi lah yang sangat perhatian sama si Gopi tua ini. Nah, karena terus diteter, Rosini pun bilang, mungkin aja Raja Singh itu punya dendam sama si Leo. Kayaknya sih ya, Leo itu tahu tentang hubungan terlarang Raja dan si Gangga. Mendengar itu, Bambi pun juga membela si Gangga, karena Gangga itu cewek yang malang yang sering di KDRT oleh suaminya. Tapi 3 tahun yang lalu, suaminya hilang entah kemana, dan Gangga pun harus menghidupi dirinya sendiri. Pas lagi ngegibahin si Raja, Raja pun malah nongol. Belum juga diinterogasi, si Tinsuk malah datang. Dia itu meminta pistol jadul Raja untuk dibersihkan. Nah, di sana Raja pun langsung sesumbar kalau dia itu nggak mungkin terlibat dalam kasus kematian si Leo, karena dia itu adalah keturunan langsung Raja India. Sama kayak tadi, Bava pun nanya tentang transfer tidak wajar ke rekening panti asuhan Gembala. Sama kayak tadi juga, ini orang juga banyak alasannya. Tapi kenyataannya sih ya, Leo itu hampir dibunuh oleh si Raja karena Leo itu berniat membocorkan rahasia si Raja. Nah, karena nggak mau diinterogasi sendirian, Raja pun menyebut nama Senas Nuraini. Nah, di lain tempat diperlihatkan si Sanas lagi duduk di sebelah mayat yang kepalanya putul. Sambil ngerokok genjos, tubuhnya pun penuh dengan darah. Oh alah, om kirain si kopret ini cewek, ternyata lagi syuting. Sama kayak sebelum-sebelumnya, Bava pun ingin menginterogasi tentang si Sanas. Di sini Bava pun bertanya tentang kematian si Leo. Sama deh kayak sebelum-sebelumnya juga, Sanas bilang kalau selama 20 tahun ini dia emang nyumbang ke panti asuhan itu, tapi bukan karena si Leo. Nah, kenyataannya Leo itu punya rahasianya si Sanas. Leo mengancam akan membeberkan rahasia Sanas itu ke publik dan karir divanya akan hancur. Dan fakta lainnya juga, orang yang mengintai Bava di rumahnya si Leo itu adalah si Sanas ini. Nah, karena penyelidikan malah jadi tambah buntet karena hampir semua orang punya motif membunuh si Leo, Bava pun datang ke rumah sakit. Dari hasil otopsi, dokter pun menemukan senyawa narkotik jenis baru yang bernama Pinko. Pinko itu bisa membuat orang yang mengkonsumsinya langsung kehilangan fungsi ototnya dalam seketika. Pokoknya sampai keser-keser orang yang pakai itu obat. Karena informasi penting ini, semua pun mulai masuk akal. Kemungkinan besar, minuman suplemen Leo itu dimasukin Pinko. Jadi pas dia ngangkat beban, dia pun langsung lemes. Dokter juga bilang kalau sampel muntahan kucing yang sebelumnya diambil oleh si Bava itu juga terkandung senyawa Pinko. Tuh kucing putih emang kucing hedon ya, udah minumnya wine, ngefly-nya pakai narboboy. Nah, di tempat lain diperlihatkan si Bambi dan si Akas kembali ngobrol. Di sana Bambi pun sempat nyeletuk kalau Leo itu kayaknya sih ya konsumsi Pinko. Mendengar itu, muka si Akas pun langsung serius. Karena penasaran, malam harinya Bambi dan si Akas pun datang ke diskotik. Mereka pengen tahu dari mana tuh Pinko berasal. Ketika mereka menemui bandar, dari bandar itu mereka mendapat nama Aka. 3 tahun yang lalu, Aka lah yang sering memesan Pinko. Tapi 3 tahun yang lalu juga, tiba-tiba Aka hilang. Mendengar nama Aka, Akas pun langsung sadar kalau Aka itu adalah Ajay Kumar, suami dari si Gangga. Nah, sekarang gimana nih enaknya? Lah, bangkainya, si Bambi ini malah beli Pinko beneran. Gak cuman itu, dia malah pengen mencoba gimana rasanya tuh Pinko. Buat penelitian aja sih. Karena ini bocah bisa kelenger kalau makan itu semua, Akas pun minta separoh. Sialnya, pas mereka udah makan tupil haram, mereka malah ngeliat Sias lagi beli barang. Ya udah deh, mereka pun langsung pengen ngecek rumahnya Sias. Tentu aja sambil keser-keser. Nah, di dalam rumahnya Sias, Bambi pun mengecek semua barang-barangnya Sias. Dia juga menemukan Pinko yang sangat banyak di rumahnya Sias itu.
Tapi sialnya, Yes malah keburu datang. Berkali-kali si Bambi itu ditelepon sama si Akas, tapi malah di-reject. Ketika hendak ke gap, Akas pun langsung improvisasi ngedor-ngedor pintu. Karena sama-sama teler, Yas pun gak curiga. Bangkainya, Bambi juga bilang, "Pestanya keren banget, sob. Acocing, acocing." Ngeheknya, karena ini bocah emang teler beneran, dia pun percaya aja lagi kalau mereka itu habis saja party. Di tempat lain diperlihatkan kakek Guppy Pikun yang sedang mencari Prince Harry. Tapi dia bingung, ini oven kok nyala ya, tapi kuenya kok di atas. Rupanya yang lagi dipanggang itu adalah si Prince Harry itu. Jadi kucing panggang asam manis, cok. Nah, keesokan harinya diperlihatkan acara kematiannya si Leo. Semua orang klub pun datang ke sana, tapi tidak semua orang merasa sedih. Ketika Sanas datang, dia pun langsung duduk di sebelahnya si Bava. Tujuannya adalah ngelobi si Bava biar dia nggak dicurigai sebagai pembunuhnya si Leo. Tapi Bava harus tetap konsisten. Semua orang memiliki peluang yang sama sebagai tersangka pembunuh si Leo. Intinya sih, Sanas ini membanding-bandingkan antara dia dan si Raja. Penderitaannya itu udah besar banget. Coba aja bayangin, Pak, dulu pas kerusuhan India, aku itu pernah melahirkan di kepungan kerusuhan. Jadi nggak mungkin aku membunuh orang. Ya, gitulah intinya. Om juga bingung sih. Sanas juga bertanya, di mana si Rex, teman panti asuhannya si Leo. Bava pun bilang, kalau si Rex itu semenjak kemarin hilang entah kemana, makanya Rex juga akan dimasukkan dalam DPO. Nah, di tempat duduk sebelah diperlihatkan Akas dan si Bambi. Di saat itu Bambi pun menyadari kalau si Ajay Kumar itu adalah bandar yang sering mensuplai si Yas. Di saat yang bersamaan, Akas pun mendapatkan telepon, dan telepon itu rupanya dari si Rex. Ternyata Rex itu hilang karena dia tuh ditangkap polisi karena mabuk dan berbuat onar. Nah, di dalam mobil ini bocah pun malah jackpot. Mana mobilnya mogok lagi. Keesokan harinya, acara pemilihan presiden baru klub pun digelar. Yang bersaing itu adalah si Raja dan si Sanas. Semua anggota klub pun terlihat datang ke acara itu. Nah, di gudang, Bava pun bilang ke Kumar, satu-satunya staf yang gak datang ke acara kematian Leo itu cuman si Guppy. Karena hal itulah, Guppy pun langsung ditanyain kenapa kemarin dia gak datang. Guppy pun dengan ceplas-ceplos bilang kalau si Leo itu pendosa, udah selayaknya dia tuh modar seperti orang itu. Mendengar kata-kata orang itu, Bava pun jadi penasaran. Tapi seketika, Guppy pun langsung kumat pikunnya. Nah, di luar, Bava pun ditemuin sama si Sanas. Dia memperkenalkan putri-putrinya ke Bava. Di lain sisi, diperlihatkan si Yas dan emaknya yang seperti mengawasi si Guppy. Nah, di lain tempatnya lagi, diperlihatkan Bibi Koki yang nyumbangin patung yang dia buat. Hampir setiap tahun, Koki ini selalu membuat patung yang gak jelas untuk setiap member klub. Tak lama kemudian, si Yas pun marah-marah sama si Guppy. Dia nggak terima makan sosis panggang yang manggangnya pakai oven bekas Prince Harry. Melihat itu, Bambi pun langsung menghampiri si Guppy. Guppy yang linglung ini pun merasa sedih karena kematian kucingnya itu. Guppy juga bilang, semua telah berakhir, semua telah berakhir. Tapi tanpa mereka sadari, ada orang yang sedang memantau mereka. Nah, di sana juga tertinggal rokok cimeng. Di luar, Bambi pun bilang ke Akas kalau dia tuh sangat khawatir dengan si Guppy. Tapi Akas tiba-tiba langsung nyosor si Bambi. Dan abis itu mereka pun ke belakang kolam renang dan ceplok sendak. Di saat yang bersamaan diperlihatkan pencoblosan presiden baru. Nah, di sana Bambi pun disuruh masuk keduluan, sedangkan si Akas pengen melakukan sesuatu sebentar. Tapi tiba-tiba terdengar suara tembakan. Dan scene selanjutnya, Yas dan si Akas pun malah terlihat berantem. Di sana juga diperlihatkan si Guppy yang telah tewas mengenaskan karena ditembak kepalanya menggunakan pistol purba milik si Raja. Dari dalam mesin cuci juga terdengar suara lagu yang sering dikirim oleh si Leo, yang ternyata itu dari HP-nya si Guppy. Nah, pas pemeriksaan ruangannya si Guppy, terlihat kalau ini orang kayaknya sih seneng banget dengan kopi. Di sana juga banyak botol cuka yang kosong. Setelah itu, semua orang pun diinterogasi. Kali ini mereka pun mengatakan dengan jujur pemerasan yang dilakukan oleh si Leo. Mereka juga menyangkal terlibat dalam kematian si Leo dan si Guppy. Nah, pas si Akas dan Bambi diinterogasi, Akas pun melihat perhiasan yang tidak asing di kotak perhiasan milik si Leo. Perhiasan itu adalah perhiasan yang diberikan oleh Akas ke Bambi. Akas jelas saja bertanya-tanya kenapa perhiasan itu bisa sampai di kamarnya si Leo. Karena nggak bisa mengelak lagi, Bambi pun cerita kalau dia tuh pernah ewek-ewek sama si Leo. Di saat itu Bambi lagi kemecat karena kematiannya si Ansul. Satu-satunya orang yang bisa diajak ewek-ewek cuma si Leo. Mendengar itu, Akas pun menjadi marah. Selama ini dia udah sabar benar sama si Bambi. Tapi ternyata Bambi itu cuma cewek nafsuan yang memanfaatkan si Akas aja. Padahal dari kecil Akas sudah mencintai si Bambi. Tapi kenapa Bambi melakukan ini semua? Karena informasi itu, si Bambi ini akhirnya menjadi masuk ke daftar pembunuh si Leo. Pas ditanyain kenapa Bambi menyembunyikan fakta ini, Bambi bilang kalau dia itu tidak ingin melukai hatinya si Akas. Nah, karena kasus semakin ruwet, ya udah deh, sekalian aja Akas juga dimasukin ke dalam daftar terduga. Di malam itu, Bava pun mendatangi rumah si Akas untuk menggali informasi. Tapi pas disajiin kolak bit merah, Bava pun keinget sesuatu. Bit merah itu kan seharusnya tanaman kering ya. Kenapa juga si Guppy itu selalu nyiram tanaman bit merah itu sampai banjir?
Nah, keesokan harinya, polisi melakukan penggalian di kebun itu. Dan walah, ditemukanlah mayat yang sudah jadi jerangkong. Di sini Bava pun menjelaskan kenapa di kamar Gopi banyak kopi dan cuka, dan kenapa juga Gopi selalu menyiram tanaman itu sampai banjir. Rupanya air siraman itu udah dicampur cuka dan kopi. Tujuannya untuk membuat pelapukan tulang belulang lebih cepat. Di saat itu terlihat si Raja yang saling pandang-pandangan dengan si Gangga. Karena ini mayat seperti udah tahunan, polisi pun mencurigai kalau jasad itu adalah jasad Ajay Kumar, suaminya si Gangga. Ketika ditanyain kapan Gangga bertemu terakhir kalinya dengan si Ajay itu, Gangga pun bilang di hari pernikahannya si Bambi. Mendengar itu, Bambi pun terlihat panik. Dia pun langsung mengendap-endap masuk ke ruangan CCTV. Bambi pun mengecek CCTV 3 tahun yang lalu. Di saat itu terlihat si Gopi yang berlari. Gak lama kemudian terlihat si Ajay dan si Raja yang berkelahi. Di sana juga ada si Gangga yang mencoba melerai. Namun tak lama kemudian diperlihatkan si Akas yang masuk ke dalam. Melihat itu, Bambi pun langsung menghapus file CCTV itu. Nah, dari hasil uji forensik, diperkirakan tubuh cowok usia 30 tahunan. Di sekitar wajah korban, terdapat serpihan batu yang mencurigakan, yang diduga sebagai serpihan alat pembunuh. Nggak lama kemudian, Bava pun mendatangi mansion terbengkalai. Pas masuk ke mansion itu, Bava pun kaget. Pas ngeliat si Raja yang terlihat miskin dan lagi nyetrika. Ternyata, fakta sebenarnya, Raja itu sekarang udah bangkrut. Semua warisannya udah habis untuk foya-foya. Raja juga menjelaskan, Leo yang mengetahui kondisinya itu ingin membocorkannya ke anggota klub yang lain. Karena hal itulah, Raja nggak bisa menolak ketika diperas. Apalagi, Leo juga tahu kisah asmara terlarang si Raja. Bukan sama si Gangga, melainkan sama si Tinsuk. Raja juga bilang kalau pas kematian si Gopi, dia itu lagi main pedang-pedangan sama si Tinsuk. Hubungan Raja dan Gangga itu cuma sebagai kedok semata. Nah, pas mau pergi, Bava melihat patung buatannya si Kuki. Nggak pakai lama, Bava pun langsung mendatangi rumahnya si Kuki untuk nanya soal batu yang ditemukan di sebelah jasad jerangkong. Kuki pun bilang batu itu berjenis rubi biru yang sangat mahal. Kuki hanya membuat 2 buah patung yang menggunakan batu rubi biru itu. Pertama, dia memberikannya ke Raja sebagai tanda bela sungkawa kematian istrinya. Karena informasi itu, Raja pun digelandang ke kantor polisi dan semua rahasianya pun terbongkar. Raja ini diduga membunuh si Ajay Kumar karena berselingkuh dengan si Gangga. Dan yang kedua, patung itu diberikan ke keluarga Dogras. Namun, di saat yang bersamaan, Padam Kumar malah menemukan fakta baru. Dia berhasil menemukan sosok Ajay Kumar yang ternyata masih hidup. Lah, kok ceritanya tambah ruwet ya? Nah, di kantor polisi, Ajay pun diinterogasi kenapa dia menghilang. Ternyata karena pas dia mau mengancam Raja soal perselingkuhannya dengan si Gangga, pengacara Askai Dogra malah mengincar dia. Karena hal itulah, Ajay pun bersembunyi. Tapi karena dihubung-hubungkan dengan pengedaran pinku, Ajay pun malah menghilang selamanya. Di saat yang bersamaan, diperlihatkan si Bambi yang menemui si Akas di kolam renang. Tapi pas lagi mau curhat, si Akas ditelepon oleh seseorang. Di saat itu juga, Bambi ditelepon oleh si Bava. Dari hasil cek DNA, fix no debat, jasad yang ditemukan di kebun itu adalah si Ansul, mantan suaminya si Bambi. Mendengar itu, Bambi jelas saja shock. Apalagi pas dia melihat si Akas yang linting cimeng. Namun pas ditanyain sama si Bava, apakah si Akas bersamanya atau tidak, Bambi pun berkata, tidak. Nggak mau membuang waktu, Bava pun mendatangi rumahnya si Dogra. Tapi emak bapaknya bilang kalau Akas itu udah pergi ke Kalkota. Pas ditanyain tentang patung yang dibuat sama Kuki, emak pun bilang tuh patung udah lama nggak kelihatan. Di saat yang bersamaan, Akas itu terlihat mencari si Rex. Tapi Rex yang lagi bersembunyi malah disatrolin sama si Sanas. Sedangkan Rosini yang baru pulang ke rumah melihat si Yas udah tenggelam di batap. Singkat cerita, keesokan harinya Bava pun mengundang semua orang ke Royal Delhi Club jam 11 siang. Ketika semua orang telah kumpul, Bava pun menjelaskan siapakah yang akan mendapatkan jackpot jadi tersangka pembunuh Leo dan si Gopi. Pertama, Sanas. Bava tahu kalau dia itu berbohong selama ini. Dari informasinya, melahirkan di saat kerusuhan India itu terjadi di tahun 96. Kalau dicocokin dengan anak-anaknya si Sanas, nggak mungkin itu terjadi. Di sini, Sanas pun bercerita kalau emang dia tuh berbohong tentang kehidupan pribadinya. Pada saat usia 16 tahun, dia melahirkan seorang anak. Setelah melahirkan, tuh anak ditaruh di sebuah panti asuhan oleh ibunya. Dia pun menutupi semua itu karena bisa berpengaruh ke karir aktingnya. Tapi berjalannya waktu, Sanas pun menyadari kalau anak itu dititipkan di panti asuhan gembala. Karena sekarang udah nggak perlu ditutupin lagi, Sanas pun mengaku kalau anak yang hilang itu adalah si Rex. Itulah kenapa dia selalu menyumbang panti asuhan gembala selama 20 tahun ini. Dan Bava pun bilang, bukan Sanas yang membunuh si Gopi dan Leo, selamat. Nah, sekarang gilirannya si Raja. Nggak usah pakai lama, Raja dan Tinsuk pun nggak terlibat dalam kematian Leo dan Gopi. Namun si Bati malah bilang, kan Gopi mati dengan pistolnya si Raja, itu gimana tuh? Bava pun langsung menjelaskan kalau hasil dari tes forensik, Gopi mati itu karena menembak dirinya sendiri. Bava juga bilang kalau jasad di kebun itu adalah si Ansul, mantan suaminya si Bambi. Nah, sekarang giliran Rosini dan si Yas. Di sebelah bak Yas kelelep, ditemukan sebuah catatan kalau Yas itu mencintai si Bambi dari dulu. Saat itu, Yas pun mencoba mengakhiri hidupnya dengan cara OD dan nyemplung ke bak.
Tapi untungnya Rose ini datang tepat waktu, jadi Yas itu masih bisa selamat, ya walaupun sekarang koma sih ya. Faktanya selama ini, Yas itu selalu mengintai si Bambi secara diam-diam. Karena rasa cemburunya dengan si Ansul, Yas pun membunuh si Ansul dan meminta bantuan Gopi untuk menguburnya di taman. Mendengar itu, Rose ini pun jelas saja nggak terima. Sek toh bu, nyongnya belum selesai, jelasin lo ya. Bapak pun langsung bilang kalau itu adalah skenario yang diinginkan oleh pembunuh yang asli. Dia sengaja menjebak si Yas agar seolah-olah Yaslah yang bersalah. Jadi intinya, Bapak pun menjelaskan kalau Yas dan Rose ini itu tidak bersalah. Nah, bukti yang sebenarnya adalah bukti yang dimiliki oleh Leo itu sendiri. Leo yang emang bangke selalu mencari kesalahan para korban-korbannya. Jadi dia itu sempat merekam kejadian 3 tahun yang lalu di saat hari pernikahan Bambi dan si Ansul. Saat itu Akas terlihat kesal dan pergi dari sana, tapi di tengah malam dia pun kembali. Karena cemburu, Akas pun membunuh si Ansul. Dia pun menghantam Ansul hingga tewas dan meminta bantuan Gopi untuk mengubur jasad si Ansul. Secara kebetulannya, bis yang seharusnya ditumpangi si Ansul malah kecelakaan. Karena hal itulah, kasus ini pun gak pernah terkuak. Kemungkinan Leo juga tahu tentang hal itu dan Akas pun membunuh si Leo. Nah, di sini Bambi pun mencoba melindungi si Akas. Tapi alibi Akas tidak bisa disembunyikan. Karena hal itulah, Akas pun langsung digelandang ke kantor polisi. Nah, di luar, Kumar pun salut sama komandannya. Gak cuma satu kasus, bahkan Bava bisa menyelesaikan beberapa kasus dalam sekali dayung. Tapi Bava bilang, bentar toh ya, gongnya belum nih lo. Dan tiba-tiba Bambi pun langsung menjegat si Bava. Akhirnya inilah gong yang ditunggu-tunggu oleh si Bava. Di sini akhirnya si Bambi pun mengaku semuanya. Dulu itu dia menikah dengan si Ansul bukan karena cinta. Ansul sama sekali tidak mencintai si Bambi dan sebaliknya. Selama hubungan mereka, si Ansul itu ternyata selingkuh dengan si Gangga. Bahkan si Ansul itu mau langsung menceraikan si Bambi demi si Gangga. Bambi aslinya sih nggak masalah kalau si Ansul itu selingkuh. Tapi jangan sampai cerai, karena bisa merusak nama baiknya. Karena emosi, Bambi pun langsung memukul Ansul dengan patung yang dibuat oleh si Kuki. Kenapa Bambi punya tuh patung yang seharusnya dimiliki keluarga Dogra? Karena neneknya si Akas lah yang memberikan patung serem itu ke keluarganya si Bambi. Oke, lanjut. Nah, di saat si Ansul tewas, Bambi pun meminta bantuan si Gopi untuk menguburkan si Ansul. Namun sialnya, Gopi yang udah mulai pikun dan dicekokin sama Ciu malah keceplosan sama si Leo. Karena hal itulah, Leo pun malah memerah si Bambi. Di titik ini, Bambi pun menukar botol suplemen Leo dengan botol yang dikasih Pinko. Bambi juga nutupin CCTV pakai balon. Di saat si Leo udah mati, saatnya menutup mulut si Gopi. Bambi pun langsung mengambil pistol milik si Raja. Bambi juga lah yang memasuki Prince Harry ke oven. Bambi juga yang masukin HP-nya si Gopi ke mesin cuci dan menyetel lagu yang sering dikirimin sama si Leo. Di titik ini, Bambi mencuci otaknya si Gopi dengan membuat seolah-olah arwah Leo dan si Ansul itu ingin membalas dendam. Karena hal itulah, Gopi pun menembak dirinya sendiri. Setelah membunuh si Gopi, Bambi membuat seolah-olah kalau Yas itu memiliki banyak Pinko. Bambi juga memasukkan Pinko ke minumannya si Yas sebelum mereka ewek-ewek dan membuat seolah-olah Yas itu odeh dan kelelep di batap. Nggak lupa sama tulisan yang menyatakan kalau Yas itu yang salah. Rupanya, Bava emang sengaja membuat seolah-olah Akaslah pelakunya. Karena Bava sadar kalau Bambi itu sangat menyayangi si Akas. Dia tidak akan rela bila si Akas itu dipenjara gara-gara ulahnya. Di akhir film diperlihatkan bila si Bambi seperti orang linglung di penjara. Tapi dia tidak merasa menyesal dengan apa yang dia perbuat, karena dia tuh sangat mencintai si Akas. Setelah dari penjara, Akas pun diantar pulang oleh si Bava. Bava pun memperingatkan agar Akas ini tidak menjadi pengacaranya si Bambi dan berbuat nekat. Bava menyarankan agar si Akas kembali ke Kalkuta untuk menemui pacarnya si Kohu. Itu juga kalau si Kohu itu orang beneran, bukan tokoh fiksi karangannya si Akas. Dan filmnya pun berakhir. Gimana film ini sob? Semoga menghibur ya. Kalau kalian suka silahkan like, comment, dan share. Jangan lupa subscribe. Kalau ada yang mau support, Om bisa dengan super thanks ya. Terima kasih udah nonton sampai di detik ini. Om Brex pamit dulu dan Birmilatin.